Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai konsep mekanisme pasar adil dan konsep al-hisbah dalam pengertian pasar, yaitu dari pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Di kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Adila Fiani, Beri Rifanaldo Nur, dan Afifah Rizky Azahra. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bertanya-tanya atau bahkan belum tahu siapa sih sosok Ibnu Taimiyah itu. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, aku mau ajak kalian kenalan dulu nih dengan tokoh pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqi al-Din Ahmad bin Abdul al-Halim bin Abdi Salam bin Taimiyah. Beliau lahir di Harun 22 Januari 1263 Masehi. Ayahnya Abdul Halim, pamannya Fakhruddin, dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya tahun 1262 Masehi menjelang kedatangan pasukan Mongol dan mengungsi ke Damaskus. Saat itu beliau berusia 7 tahun. Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang jurisprudensi fikih, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat pada usia yang sangat muda. Lalu, apa aja sih karya-karya dari Ibnu Taimiyah? Dalam pembahasan prinsip-prinsip pada masalah ekonomi, beliau jelaskan dalam 2 buku, yaitu yang pertama ada Al-Hisbah fi al-Islam atau Lembaga Hisbah dalam Islam. Beliau banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua ada Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah atau hukum publik dan privat dalam Islam. Beliau membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Adapun karya-karya Ibnu Taimiyah kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karya tersebut yang terkenal adalah Kitab Al-Rad ala Al-Mantiqiyin, Manhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah, Majmu' Al-Fatawa, Bayan Mufaqat Sahih Al-Ma'qul Sahih Al-Ma'qul, dan Al-Rad ala Huliyah wa Al-Ittihadiyah. Masih banyak lagi buah karya yang dihasilkan. Karangan-karangannya hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham aliran-aliran agama Islam yang membuatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah itu seperti apa sih? Ibnu Taimiyah sangat menghargai mekanisme harga. Oleh karena itu, beliau sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Beliau juga mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu yang pertama, ada kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan. Suatu barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbang pada saat melimpahnya persediaan. Yang kedua, harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan suatu barang sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik, terutama jika jumlah barangnya hanya sedikit. Yang ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal. Dan yang terakhir, harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang tersebut. Jika ia adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar hutang, harga yang murah niscaya akan dapat diterimanya. Salah satu contoh kenaikan harga yang tidak dipengaruhi oleh genuine supply and demand adalah ihtikar, yaitu perbuatan seseorang yang menimbun barang untuk menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Ibnu Taimiyah juga mengungkapkan pendapatnya mengenai mekanisme harga. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output ataupun input. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu benda tertentu.
Harga yang adil merupakan harga atau nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikan dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply and demand dan tidak ada unsur spekulasi. Seperti apa sih konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah? Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan harga yang dijual, ataupun barang-barang yang sejenisnya di tempat dan waktu tertentu. Dalam Al-Hisbah, Ibnu Taimiyah lebih memperjelas apa sih yang dimaksud dengan saman al-misli, yaitu apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan tanpa ada pihak yang dizolimi, kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk, maka itu semata-mata karena Allah SWT. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindak pemaksaan yang tak dapat dibenarkan. Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara atau harga yang setara atau adil atau saman al-misli. Dia berkata, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan atau nafsu al-adl. Apa itu iwad al-misli? Iwad al-misli adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Disinilah esensi dari keadilan. Kalau saman al-misli itu apa? Adapun saman al-misli, saman al-misli adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal-hal yang sepadan dengan barang dijual ataupun dengan barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Kompensasi yang setara menurut Ibnu Taimiyah. Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara, Ibnu Taimiyah berkata, yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum atau urf dan berkaitan dengan nilai dasar serta kebiasaan. Bagi Ibnu Taimiyah, kompensasi yang setara itu relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedang harga yang setara itu bervariasi, dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan. Konsep harga adil Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif saja. Tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu seperti kondisi di mana faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada idle. Sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Menurut Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal, maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga, karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan beradab dalam persaingan sempurna tanpa unsur spekulasi. Selanjutnya mengenai regulasi harga. Bagaimana regulasi harga menurut pandangan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan regulasi harga, yaitu regulasi harga yang tidak adil, diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan regulasi yang adil dan diperbolehkan. Jika pengaturan penetapan harga yang dilakukan pemerintah terdapat unsur kezaliman atau ketidakadilan terhadap manusia, dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual barang yang disukainya atau melarang mereka dari barang yang telah Allah bolehkan, maka haram hukumnya. Namun, jika penetapan harga tersebut mengandung keadilan antar manusia untuk bertransaksi jual beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah untuk mengambil tambahan di atas harga normal, nah maka hal ini diperbolehkan. Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar,
Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Nah, selanjutnya, konsep al-hisbah dalam pengawasan pasar. Al-hisbah secara bahasa berarti menghitung, berpikir, memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Sedangkan secara istilah, Ibnu Taimiyah mendefinisikan sebagai lembaga untuk menegakkan kebaikan atau al-ma'ruf dan mencegah keburukan atau al-munkar. Penegakan dilaksanakan dalam wilayah kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengadili. Menurut Zulfakar bin Mamad, lembaga al-hisbah mempunyai peranan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dengan menegakkan keadilan di pasar, membela yang hak dan memerangi yang batil. Muhtasib sebagai pengawas pasar adalah memberantas segala bentuk penipuan. Muhtasib ini mempunyai wewenang dalam memberantas segala perbuatan yang dapat merusak mekanisme pasar tersebut. Para mustahsib harus mempunyai jadwal dalam menyidak pasar, mengukur timbangan, dan alat ukur, menyaring pengiklanan agar sesuai dengan produksi barang, dan memberikan hukuman bagi yang melakukan suatu hal yang dapat mengganggu mekanisme pasar. Selain memberantas segala bentuk penipuan dan kecurangan di pasar, tugas utama muhtasib adalah menentukan harga. Jadi begitulah konsep mekanisme pasar adil dan konsep al-hisbah dalam pengawasan pasar menurut Ibnu Taimiyah. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan ataupun menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.